waktu Sasha kemudian memakai itu semua, itu ekspresi dari pemberontakan individual atau memang punya cita-cita sesuatu gitu? Maksudnya? Kan kamu pakai baju apa namanya menutup muka dan sebagainya. Itu sebetulnya ekspresi dari individu aja. Anda mau bilang bahwa I'm different misalnya begitu. Atau Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas Islami. Islam itu memang begitu misalnya begitu. Yes, I'm a rebel. And I want to be different. I want to be the best that I can be. Dan tujuanku waktu itu to be the best Muslim that I can be. Jadi waktu aku pakai niqab, aku nggak pikir aku harus pakai niqab, tapi aku mau lakukan lebih dari misalnya kamu harusnya dapat nilai 70%. Saya pikir 120. Saya mau 100 So that's my dorongan untuk itu. Jadi kamu punya idealisasi bahwa niqab adalah 120%. I thought ada pengorbanan karena itu pengorbanan. And karena nggak enak. Ada orang yang pikir, oh enak kan? Bohong. Enak karena loh kaki ini merasanya amat. No, itu bohong. Itu kamu tersiksa. Kamu tersiksa sebetulnya. Iya, sama kayak puasa enak loh. Puasa nggak enak. Puasa menderita. Menderita untuk tujuan nanti atau apa gitu kan. Nggak ada enaknya di dunia. Tapi kamu tetap pakai kan itu sampai berapa tahun? Selama berapa? Ada 4 tahun mungkin aku pakai itu dan mungkin 6 tahun pakai jilbab ya. But waktu pakai ini ya banyak susah cari kerja, susah cari uang. And waktu I was wearing the niqab, aku kerja susah. Sometimes aku bisa dapat uang sedikit dari a small project like maybe teaching English. Banyak orang nggak mau belajar bahasa Inggris dari orang yang kayak gini. Mereka mau dari bule yang rambutnya blonde dan kelihatannya kayak bule. Aku jadi it was agak susah cari uang dan aku banyak harus minta sama ibu. Dan ya walaupun aku cuman apa ada nasi sambal tempe satu udah jadi kan, jadi nggak mahal hidup, tapi aku masih seperti aku begini tujuan untuk mau jadi Muslim yang bagus dan ujung-ujungnya aku nggak bisa menghidupi diriku dan aku harus minta sama ibu yang kerja keras sekali dan aku pikir jadi orang baik harus kayak gimana sih, emang harus kayak gini atau because aku kagumi ibu yang kerja sendiri. Gitu. Jadi berakhirnya radikalisme itu karena Anda merasa dependent sama orang tua ya? Di apa? Anda mengakhiri radikalisme Islam itu karena merasa dependent secara ekonomi? Because it's limiting my opportunity to be independent. And I thought I don't want somebody. I know like nice kalau misalnya lagi susah ada orang kasih, tapi aku juga kalau aku susah ada yang kasih, tapi aku sendiri bikin kesulitanku sendiri gara-gara dunia berikutnya. And I'm like kita hidup di dunia sekarang, I have to take care of myself and kalau bisa saya yang kasih. Daripada gini. Sebagai muslimah radikal dengan baju seperti itu dan tinggal di Kanada, Anda tinggal sendiri, maksud saya dalam lingkungan orang tua yang tidak seperti itu, atau Anda berkerumun bersama kelompok itu juga, betapapun minoritasnya di negara Anda? Sama ibu. Tapi this is one thing yang aku pikir benar. Banyak Muslim di Kanada itu imigran. Aku minoritas di sana sebagai orang Kanada yang benar-benar begini jarang. Ada tapi jarang. And kalau waktu aku pulang pakai gini, aku teman SMA udah nggak ada, udah kuliah sono, jadi udah benar-benar sendiri sama ibu. And I don't have any friends. Aku pergi ke masjid dan aku langsung punya teman banyak. Dan mereka mau menerima aku dan dan niqabi suka, bukan hanya niqabi tapi niqabi sama yang jilbab saja juga kumpul, tapi Islamic banget. It's difficult to adjust to Canadian society untuk Muslim karena
jam sholat. Ya, harus sholat. Ini dan masjid jarang. Jadi kadang-kadang kita sholatnya di mall. Oke. Di satu pojok mall. Di halte bis sholat kita. Kalau di sini sholat di halte bis disangka gila. Oke. But di sana nggak ada pilihan, jadi saya sholat Dan Anda lakukan di itu mall, ya? Okay. bukan di musola, nggak ada Ya, musola. ada Jadi di just mall. in the mall, jadi dekat payphone atau apa. Dan Anda merasa bangga betul ya waktu itu ya? Artinya menjadi Muslim dan show off bahwa Anda sholat di pinggir jalan misalnya begitu atau di mall. No, Anda merasa bangga? no, not bangga. Agak aneh rasanya. Tapi aku kalau tidak lakukan itu, pada saat itu aku akan merasa berdosa. Okay. Jadi mau nggak mau Harus sholat, lakukan itu. ya. Oke. Ya. Berdosa itu kata kuncinya. Setelah ini kita akan lanjutkan.